Halo ya, Aisyah. Halo Ibu, Ibu maaf lagi Iya. anggunnya baru mau masuk Ibu. Oh ya, oke. Sambil di-share screen saja ya. Oke Bu. Bu, sebelum belum sama ini di dapur jadi apa? Purple. You're right, like purple. Mm-mm. But it's usually brown a little bit. It's light purple, blue and yellow. Make it blue, green. Sudah berarti. Oh, sudah join juga ya anggunnya ya. Oke, ini yang Islamic Ethics. Oke, Iya Ibu. oh, habisin aja. Nanti dulu punya. Di scroll ke bawah. Yang Ini sudah bagian oke ya kemarin ya. iya, Backgroundnya. iya Bu. Tadi saya sudah baca juga sudah oke. Sudah lengkap referensinya. Mm-mm. Izin Ibu, berarti backgroundnya udah nggak ada revisi lagi kan Bu? Coba-coba dilihat itu dulu apa namanya tujuannya. Eh, objektif. Ini sudah saya ganti yang Ibu kasih Sebentar. kemarin Bu. Yang bawah masih ada ya. In addition, this analysis seeks to itu nggak usah Enggak, ini yang, sebenarnya. tapi ini yang dari Ibu, yang dua-duanya ini. Dua paragraf. Oh, dua paragraf atau Iya. hmm, hmm, yang in addition, this analysis seeks to examine itu Ini Ibu sampai mana Bu? karena ini gini, ini ya saya coba tandain sebentar. Oh, Ini kan tujuan. The purpose of this literature review. Kemudian di sini juga ada tujuan nih. The literature review aims to examine how Islamic oh, bioethics gitu kan. Jadi tujuannya mau pakai yang mana? oh, ada dua ya. Ada dua, bahkan ada tiga nih. In addition, six to examine ini. Tiga. Hmm. Berarti kalau pakai yang atas, paragraf yang keduanya dihapus aja Bu. Ya, dihapus saja. Oke. Dihapus aja nih semuanya. Hmm. Ini dihapus ya Bu berarti. Mm-mm. Dihapus aja ya. Iya. Oke, sekarang ke bawah. Oh, masih Ini pakai bahasa Indonesia ya, metode. iya masih. Ya, nggak apa-apa. Ke bawah dulu. Fertilization-nya pakai F ya. Kenapa Bu? Yang ini pakai F. In Oh, vitro fertilization. Pakai F. It's, itu Bu. nah, ini yang ini. Ini diganti pakai F. Sebentar, sebentar. Nah, ini fertilization. Oke, Iya Bu. ya. Mm-mm. Penulisan Fertility. literatur mengenai database diperoleh 10 jurnal artikel di Google Scholar 8. Oke. Nah, gini. Jadi untuk di metode itu sebenarnya kalian bisa menggunakan gini.
berapa artikel yang kalian dapatkan di masing-masing database dengan keywords yang sudah kalian masukkan. Misalnya di Google Scholar dengan keyword assisted reproductive technology, in vitro fertilization, intrauterine insemination dan seterusnya itu, kalian dapat berapa artikel di sini. Jadi di sini ditulis misalnya ada setelah memasukkan semua kata kunci itu di sini ketemu 80. Terus di PubMed setelah memasukkan kata kunci ini kemudian ketemu lagi 150. Di Springerling misalnya 120 gitu. Kemudian artikel tersebut telah memenuhi kriteria inklusi. Nah, setelah itu di sini di tengah sini boleh ditambahkan yang ini dipindah ke atas. Screening file berdasarkan free full text sampai akhirnya nanti didapatkan totalnya berapa? Ini totalnya berarti kan tadi 8 1 1 gitu ya. Iya. Gitu. Ibu berarti Udah. cari di keywords di Google Scholar-nya nggak satu ya Bu. Misalkan kayak assisted reproductive technology aja. Berarti kayak langsung semuanya dimasukin di satu pencarian itu Bu. Bebas, bebas. Boleh nanti ujung-ujungnya kalian total gitu, nggak apa-apa. Misalnya Oh, assisted reproductive technology saja, terus infertility saja, nanti Islamic aspect. Mungkin kalau mau digabung, ada dua yang digabung, misalkan assisted reproductive technology dengan Islamic aspect gitu. Dua boleh. Jadi di di apa ya? Dicampur-campur atau di misalnya kalian mau masukkan satu-satu atau kalau satu-satu ternyata banyak yang keluar atau supaya lebih agak spesifik lagi kita campur dua kita kita carikan keywordsnya dengan dua keywords gitu misalnya yang ART sama yang pregnancy rate atau ART dengan in vitro fertilization dengan Islamic aspect atau Islamic perspective gitu itu bebas dari Anggun akhirnya dan di Aisyah. Oke Bu. Nanti Hmm? akhirnya berarti di total ya Bu. Gitu. Oh, ternyata dengan semua keyword ini atau dengan beberapa keyword ketemu sekian, ketemu 80. Kemudian kalau yang di PubMed atau mau mencari dengan semua keyword, pasti hasilnya keluarnya sedikit sih kalau dengan semua keyword ya. Iya. Mm-mm. Iya, Bu. Ya, oke. Tapi Jadi kalau terserah diaturnya bagaimana. Mm-mm. kalau untuk tabelnya Bu, Tabel apa? tabel apa bagan ini Mm-mm. Ya sama tadi ini. Ini jadi dipindah agak ke atas. di Jadi tengah-tengah. ditaruh di tengah gitu. Kan dikasih screeningnya. Ini screening, yang ini yang besar ini. Kemudian nanti akhirnya ketemu lagi tiga lagi, satu, dua, tiga. Di sini tadi apa Google Scholar berapa, PubMed berapa, Springerling berapa, gitu, Oh, oke. gitu boleh. Tapi kalau untuk teksnya yang di bagian metode sudah ada yang Sudah harus cukup, ditambah lagi Bu? sudah cukup. Oke. Mm-mm. Berarti kalau nggak sesuai kayak waktu awal pas nyari si jurnal nggak apa-apa ya, Bu? Apa? Kalau yang tadi bagan-bagan yang misalnya ketemu dari Google Scholar-nya berapa, kayak gitu-gitu, nggak sesuai kayak awal pas kita nyari si jurnal, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Atau Nggak kalian apa-apa. mau coba ini seakan-akan mencari lagi gitu? Kan sudah Soalnya lupa kan masa, waktu itu Bu, nemunya berapa? soalnya waktu awal-awal banyak banyak pencariannya soalnya. Oh iya, maksudnya kan akhirnya nanti boleh, boleh saya. Misalnya agak lupa gitu, waktu itu nyarinya berapa ya gitu. Nanti dicoba lagi sekarang atau nanti ya kalau kalian mau ini dengan keyword yang sudah kalian buat ini. Meskipun nanti ujung-ujungnya sesuai dengan yang kalian sudah tulis. Sesuai dengan yang kalian sudah tulis, Google Scholar-nya 8, PubMed 1, Springerling 1 gitu. Ayah, ya, share itu loh ya. Gitu ya. Oke Bu. Oke. Terus scroll ke bawah yang resultnya. Misal Tabelnya ada tabel apa Bu? matriks. Oh, matriksnya yang di sini, di bawah. Ya, coba. Nah, dari matriks itu
Matrixnya dari relationship itu. Oke, ke bawah lagi. Nah, nanti oke. Terus boleh boleh di scroll ke bawah lagi. Ada nggak dari 10 ini kemungkinan kesamaan antar masing-masing artikel? Oh, tadi kan saya ngebedah yang 1 sampai 5 ini, Bu. Kebetulan ada Mm-mm. beberapa yang sama. Kayak Samanya intinya tuh adalah hal apa? samanya mungkin kayak di bagian yang kalau apa namanya IVF atau IUI itu efektifnya pada wanita di bawah 35 tahun gitu, Bu. Jadi saya satuin. Mm. Nah, nanti ditambah di situ di result ya. Nih, coba buka resultnya. Coba dibuka resultnya. Nah, dari result kalian coba masukkan dari 10 studi yang diteliti atau dari 10 studi yang dari 10 studi terpilih gitu ya. Terdapat 3 studi yang menyatakan bahwa ini boleh dicatat ya. Terdapat 3 studi yang menyatakan bahwa eh, tingkat keberhasilan IVF itu lebih memungkinkan pada atau lebih besar pada wanita dengan usia kurang dari 35 tahun dibandingkan dengan wanita yang usianya lebih dari 35 tahun begitu. Itu ada berapa studi tuh? Misalnya 3 Totalnya, tadi Bu. ya. Dari Oh, iya. Hah? Totalnya atau yang apanya, Bu? Dari 3 studi tadi. Oh, yang sama, Ibu. Iya, apanya yang sama gitu. Jadi dari 10 itu kalian eh, apa sih yang membuat kalian mengambil 10 studi itu? Selain dari tadi sudah ada kriteria inklusi ya, tapi maksudnya dari 10 itu apa sih yang similar gitu? Apa sih yang menjadikan kalian ambil sehingga topik ini menarik untuk dibahas gitu. Misalnya tadi, oh ternyata lebih berhasil pada usia kurang dari 35 tahun. Terus kalian nanti di pembahasan saja untuk menggabungkan dengan Islamnya. Kan belum ada ya pembahasan perspektif Islamnya. Iya, belum. Nah, nanti di pembahasan. Atau eh, ada nggak ayat Al-Quran yang nanti sambil dicari saja ya, terkait Iya. dengan IVF. Nanti untuk di pembahasan. Nah, sudah kan 3 studi. Kemudian 7 studi yang lain, apa yang menjadikan unik dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Kemudian apa lagi? Terus apa lagi selain itu yang kalian temukan? Saya Nah, itu masih bingung antara IVF biasa sama IVF yang IVSI. Mm-mm. Apa tadi? Nah, iya itu, Bu. Itu, itu sebenarnya sama atau enggak, Bu? Coba-coba tadi saya nggak jelas. Kenapa? Kenapa? Masih bingung perbedaannya yang IVF. Soalnya kan ada jurnal yang ngebahas IVF doang. Ada yang IVF, IVSI gitu, Bu. ICSI. Itu beda atau sama? Nah, itu coba. eh, tapi itu ada yang kalian masukkan dari apa jurnal yang beda itu. Ada, Bu. Udah digabung di result semua. Oh, oke nanti tolong kalian coba cari. Ada nggak coba di find. fine. Mm-mm. Ini ya, Bu.
IVF apa Bu tadi? IVFI. Apa tadi? ICSI ya. Why doctors are Yang Ini berbeda. bayi tabung yang ini nih, yang menjalani program bayi tabung. ICSI. Suaranya nggak jelas, Gun. Ya, suaranya juga di saya juga kurang jelas. Aku udah putus ya. Halo? Kalau Bu, Oh ya, kalau untuk yang di result nggak ada yang IVF ini sih Bu. Apa oke. yang ini kali ya Bu? Yang IVF ICSI. Oh, ada penjelasannya nggak? Biasanya kalau kalian jadi ketika menjelaskan itu harus dijelaskan kepanjangannya dulu. Misalnya kalian mau menjelaskan PMS. Nah, PMS itu apa? Gitu. Kan Hmm, penyakit menular seksual atau infeksi IMS gitu ya, infeksi menular seksual. Itu kalian jelaskan dulu di atas sebelum nanti kalian menyebutkan itu lagi. Termasuk IVF. IVF kan sudah ya in vitro fertilization iya. kan. Mm-mm. Prinsipnya untuk menulis jurnal seperti itu. Belum deh Bu IVF kayaknya. itu singkatannya apa? Coba. ICS. Intracytomastic sperm injection Bu. Oh, oke. Oh, berarti dia lebih apa lebih berhasil pada usia di atas 35 tahun ya. Iya. Ya, jadi nanti boleh. Namun studi dari siapa gitu yang menyebutkan itu. Jadi kalian bahas bukan dibahas ulang ya, kayak kalian jelaskan di ringkas dari 10 itu mana yang harus di-highlight, di-extract more gitu ya. Boleh nanti. Jadi tadi 3 studi menyebutkan bahwa IVF itu cenderung memiliki keberhasilan pada orang atau wanita dengan usia kurang dari 35 tahun. Namun Iya. studi punya siapa dengan IVF ICSI, kalian jelaskan kepanjangannya, itu didominasi oleh wanita usianya di atas 35 tahun. Ya, itu penjelasan pertama untuk result. Kemudian, apalagi selain itu yang kalian temukan dari 10 paper itu yang perlu di-highlight? Bentar Bu. Hmm, Apalagi? Ada juga Bu tentang faktor-faktor yang apa yang mempengaruhi infertilitas gitu. Apa tuh? ada ini Ada sih berapa Bu. studi? Salah satunya yang saya dapat di satu jurnal itu dia ngebahas tentang faktor psikologis Bu, kayak emosionalnya pada Nah, di sini saat Islam, iya oke, di sini Islamic bioetiknya ada nggak satu apa jurnal yang membahas tentang Islamic bioetik? eh, kalau yang dari Belum ada nggak ada, kayaknya deh Bu. belum ada. Belum ada gini. Nanti coba, saya kan lagi nggak pegang laptop, nanti mungkin agak malam saya baru bisa pegang laptop. Tadi yang WA saya Aisyah ya, Kak Iya Bu. Anggun. Ah, Ada. coba ngecek saya, Bu. Kayaknya saya ada deh bahan tentang itu, Islamic bioetik. Nanti mungkin bisa ada yang di replace. Tadi ada jurnal yang menurut saya tuh perlu diganti ini aja gitu.
Coba Oh, ya, nanti tolong ingatkan. Nah, setelah Zoom ini aja diingatkan, nanti malam baru saya kirim. Agak malaman. Ya, iya, Bu. supaya untuk tambahan pembahasan tentang Islamic bioetiknya. Berarti Gitu nanti ya. ada jurnal, ada matriks yang diganti ya, Bu? Iya, ada matriks yang diganti. Mungkin 2. Kalau mudah-mudahan saya ada deh 2. Jadi nanti 2 jurnal membahas tentang Islamic bioetik. Terus bisa nanti kalian kaitkan dengan yang di atas. Intinya di result itu tadi sudah kalian background sudah bagus, metode juga sudah bagus, tinggal ditranslate tapi jangan ditranslate pakai Google dokumen ya, langsung pelan-pelan satu persatu saja atau maksudnya per kalimat saja kalau mau translate dengan Google. Gitu ya. Kemudian untuk result juga paling tidak masih bingung nggak tentang result ini? Aisyah dan Bingung Anggun. kayak ini, Bu, Sedikit Bu, masih nulisnya itu bingung. harus kayak gimana gitu, Bu. Oke, untuk penulisannya, jadi di paragraf pertama, coba di paragraf pertama, untuk menurut WHO, menurut siapa perbandingan dengan teori itu nanti di pembahasan. Ya, Oke. coba itu di enter, yang berdasarkan itu di enter. Berdasarkan Mm-mm. sampai sini, Bu. Gini, yang menurut WHO aja yang di enter ke bawah. Hmm. Mm-mm. Oke, enter ke bawah terus. Beberapa kali enter gitu ya. Nah, di situ kan berdasarkan ekstraksi keseluruhan matriks dikatakan Assisted Reproductive Technology atau ART bukan tentang bayi tabung saja tetapi juga ada IUI ya. Nah, dari 10 studi atau dari 10 literatur coba ditambahkan setelah IUI. Dari 10 literatur ya oke, 10 literatur beberapa di antaranya yang membahas tentang IUI, berapa yang membahas tentang IVF dan seterusnya. Itu bisa kalian pilih. Nah, kemudian tiga literatur yaitu siapa dan siapa gitu ya. Titik saja itu. Maksudnya siapanya itu orang yang bikin literaturnya, Bu. Iya, orang yang bikin. Berarti nanti Misalkan dimasukin Muslim ini ya, Bu. Mendeley. Mendeley. Tetap Mendeley. Ya. Hmm. Atau nggak usah Mendeley juga nggak apa-apa kan udah di atas ya. Nah, Husin misalnya tahun berapa, koma. Coba siapa sih? Oh, Kan tadi namanya Husin harus doang siapa? gitu Bu. Coba Aisyah iya, tahun Bu. 2023 gitu coba. Dikurung aja nanti ganti sendiri ya namanya kan kalian yang baca. Hmm. Aisyah tahun 2023 coba aja ditulis dulu. Dikurung aja dikurung. Aisyah 2023 atau Aisyah DKK gitu ya. Aisyah bukan maksudnya Aisyah yang dikurung tahunnya saja. Nah, Hmm. Aisyah nggak usah tulis tahun. Aisyah 2023. Gini, Bu. Terus koma. Anggun 2023, koma. Pakai tahun lagi, Bu. Iya, siapa Anggun misalnya. Kan ada 3 yang menemukan kan. Yang tadi katanya kurang dari Oh, 30 iya, matahari. iya. Wah, Anggun 2023, koma. Terus siapa lagi? Itu menemukan bahwa gitu ya. Iya. Menemukan bahwa uh, kan bahwa nah itu kamu pindahkan nih yang ini mana ini yang ini nih. Yang dari wanita IUI. yang Oh, bukan wanita. bukan maksud yang tadi kamu bilang bahwa menemukan bahwa wanita
Nah, gitu. Atau menemukan bahwa keberhasilan di sini. Coba di setelah bahwa itu, di setelah bahwa keberhasilan program di sini bahwa keberhasilan mm, IVF atau IUI atau IVF cenderung lebih besar pada wanita yang usianya di bawah atau kurang dari 35 tahun. Cenderung lebih besar. Cenderung lebih besar pada wanita dengan usia kurang dari 35 tahun. Pakai tanda kurang dari nggak apa-apa. Kan diganti sendiri ya. Oke. Sedangkan punyanya siapa? Yang tadi, yang apa? Pakai IVF ICSI tadi. Sedangkan satu studi yang dilakukan oleh siapa? Satu studi ya, Bu. lain. Satu studi lain yang dilakukan oleh misalnya JAKA 2023. Coba kayak gini aku ternyata bisa loh. Apa? Menemukan bahwa Membahas untuk atau boleh atau menjelaskan juga boleh menjelaskan saja ya kalau membahas menjelaskan bahwa wanita dengan usia lebih dari 35 tahun Iya, Bu. itu lebih dari 35 tahun apa tadi? Mendominasi keberhasilan program IVF yang ICSI gitu, IVF ICSI. Yaitu. Gitu ya. Terus udah bisa. Yang ini ya, Bu. Oke ya. Nah, terus setelah itu apa lagi? Apalagi yang kalian bisa jelaskan? Nah, itu maksud saya itu yang di highlight. Kemudian nanti di bawah lagi enter lagi. Enter. Nah, itu dijelaskan lagi tuh. Kemudian dari 10 apa? Atau studi lain ya, bukan studi lain gini. Studi yang dilakukan oleh siapa lagi itu menjelaskan tentang apa lagi yang perlu di-highlight. Gitu. Dan ini kan udah kalian temukan nih yang ini kan sudah ditemukan oleh kalian sendiri tuh. Kemudian apa lagi yang perlu di-highlight? Jadi itulah pentingnya hasil untuk meng-highlight apa yang kira-kira pembaca itu tertarik gitu untuk membaca temuan dari kalian. Berarti Membaca harus totalnya berarti 10 ya, Bu? Nggak mesti, ya kalau bisa 10, tapi tidak perlu satu persatu dibahas ya. Ini cukup sebenarnya kalau untuk research itu cukup 4-5 paragraf. Jadi yang paling utama saja yang dibahas, yang paling penting. Makanya saya minta mahasiswa waktu membuat matriks itu dari 10 literatur itu kalau bisa dicari yang similar gitu atau memiliki kemiripan strukturnya
apakah dari apa yang dibahas gitu ya, sehingga nanti untuk mengekstraksi hasilnya tidak terlalu susah gitu. Anggun dan Aisyah. Sampai sini masih bingung atau sudah paham? Iya, bukan ini berarti ini nanti paragraf pertamanya kayak gini, Bu. Mm. Untuk paragraf selanjutnya lebih diterangkan lagi atau Enggak, kalian cari highlightnya lagi saja. Untuk penjelasan menurut WHO ini nanti saja di pembahasan. hmm, Mm. Intinya untuk di hasil itu menjelaskan ekstraksi dari 10 literatur yang sudah kalian pilih. berarti nggak terlalu panjang ya, Bu? Bisa dibilang. Yang panjang itu nanti pembahasan. Pembahasan itu bisa 2 halaman ya, Hmm. bisa 15 paragraf, bisa 10 paragraf untuk di pembahasan. Gitu. Ya kalau tadi kan ini jadi kalimat ini tuh gabungan dari ke-10 itu, Bu, di apa ya kayak digabungin gitu. Oh ya, jadi harusnya kalian menemukan intinya gini, menemukan kesamaan. Kalau pakai meta analisis sebenarnya ada aplikasinya ya, Refman namanya. Jadi eh, ada tingkat kesamaan antara masing-masing artikel. Jadi kalau dia sama sekali tidak memiliki kemiripan, maka artikel itu tidak akan terpilih untuk dimasukkan ke dalam matriks. Kalau Hmm. kalau menggunakan literatur review yang sebenarnya ya, jadi sistematik literatur review namanya. Kita punya aplikasi namanya Refman. Bentar. Bentar, tulis. Izin Bu, berarti kalau misal ada apa jurnal yang nggak saling, maksudnya ada yang nggak mirip itu diganti atau gimana? Nah, itu dia. Kalau bisa diganti supaya ada, kalau bisa cari yang lebih mirip. Nanti saya tambahkan tentang Islamic bioetiknya ya. Tadi tolong diingatkan saja. Ya, Bu. Supaya kalian tidak sulit untuk mencari highlight dari jurnalnya. Jadi kalau ada yang mirip kan kalian bisa menyebutkan. Dari 10 jurnal, ternyata ada 7 yang membahas bahwa Islam itu membolehkan tentang IVF. Hanya apa sebagai teknologi terbarukan terkait bidang reproduksi gitu ya. Islam juga mendukung karena termasuk usaha untuk memperoleh keturunan gitu misalnya. Coba Sebenarnya nanti sebelum-sebelumnya ada Bu jurnal yang ada Islam-Islamnya gitu, tapi kan tahunnya nggak ini ya Bu. Apa tuh namanya tahun sama nggak boleh literatur review kan bukan yang buat di matrix itu jadinya nggak bisa jadi dia dipakai. juga literatur itu ya. Iya. Atau gini, kalau memang susah, boleh 10 tahun deh. Ada nggak? Kadang kebanyakannya adanya yang metodenya beda Bu, bukan maksudnya jadinya pakai literatur review kebanyakan, jadi nggak dipakai karena itu. Oh ya, kalau literatur review lebih baik jangan ya. Oke Pak. Tapi 10 tahun ya, Bu. Berarti kalau yang Islamnya. Ya, boleh. Kalau misalnya susah untuk menemukan yang 5 tahun, 10 tahun lah paling tidak boleh. Asal bukan Kalau literatur review. kalau 10 tahun nanti di bagian ininya Ya, berarti lebih dari dari 2014. Oke. Mm-mm. Berarti nanti di keywordnya juga ditambahkan terkait Islamic bioetik ya, Oh iya, Bu. atau Islamic perspektif gitu boleh ditambahkan di keywordnya. Oke, nanti saya bantu cari papernya ya. Tapi tolong diingatkan. Tapi Oke? untuk keywords-nya udah kayak gini aja nggak apa-apa, Bu. Oh, nanti itu kan buat abstrak ya sebenarnya. Keyword yang ditulis, nah sama aja nih sama kayak yang ditulis di metode kalian tuh. Coba. Mm-mm. Nanti saya yang diganti yang ada di metode. Oh ini. Nah, keyword untuk pencarian ya, bukan keyword dari papernya. Keyword untuk pencarian. Oh, oh beda ya, Bu.
Udah, keyword pencarian dengan keyword yang kalian tulis di atas itu nanti akan berbeda. Kalau yang Kalau di keyword sini maksimalnya berapa, Bu? bebas, boleh banyak sesuai dengan pencarian yang kalian gunakan. Yang di bagian sini baru ada, mungkin ada maksimalnya ya, Bu? Kalau di situ minimal 3, maksimal 5. Oh, Kalau di atas sebelum pendahuluan. Jadi sebelum pendahuluan tuh nanti ada abstrak. Nah, di abstrak itu ada keyword. Keyword abstrak itu mencakup keseluruhan dari yang dibahas. Gitu. oke. Biasanya according to the title ya, tergantung judulnya. Itu sudah bagus kok kalian buat apa namanya backgroundnya, gitu ya. Iya, Bu. Oke, Aisyah dan Anggun ada yang mau ditanyakan? Ibu maaf tadi ini berapa paragraf, Bu, kalau result? Result itu boleh sampai 5 paragraf. Sampai 5. Mm. Ibu masih bingung yang ini, Bu. Kan tadi kata Ibu, yang misalkan jurnal yang 7 jurnal ini membahas tentang apa? Itu kita hanya sebutkan atau kita jelasin lagi, Bu? Sama seperti ini maksudnya. Ini. Apalagi yang kalian highlight dari jurnal-jurnal selain usia ya, ini kan tentang usianya. IVF, keberhasilan IVF. Kemudian yang mau di-highlight lagi apa? Misalnya nanti kalau saya berikan contoh tentang Islam, 2 gitu ya, yang ada kaitannya dengan Islam. 2 jurnal membahas tentang Islamic bioetik, di mana 2 jurnal atau 2 studi yang dilakukan oleh siapa dan siapa, gitu ya. Membahas tentang bagaimana Islam memandang teknologi terbarukan dalam bidang reproduksi seperti IVF atau IUI gitu. Nah, gitu ya. Oke, Bu. Berarti nanti Nah, yang untuk highlight-nya nggak cuma 1 atau 2 ya, Bu? Boleh banyak. iya, sebanyak-banyaknya kira-kira mirip gitu dari 10 artikel itu. Apa kesamaannya? Oke. Itu nanti kalau kalian nanti coba saya koreksi lagi deh ya untuk matriksnya. Kira-kira kalau ada yang perlu ditambahkan atau yang dihapus gitu, yang agak terlalu melenceng jauh, nanti saya rekomendasikan untuk dihapus. Mungkin nanti malam ini karena habis ini ada yang konsul lagi kan. Jadi Oh, baru agak malam baru saya bisa buka laptop. Tuh. Nanti saya coba koreksi ada yang perlu dihapus atau enggak, atau tambahan dari saya juga gitu, Aisyah dan Anggun. Supaya tidak terlalu jauh untuk mencari highlight-nya atau kesamaan atau similarity dari masing-masing artikel gitu oke. ya. Kalau di result, apa perlu kita tulis misalkan dari Google Scholar-nya berapa, dari PubMed-nya berapa gitu nggak, Bu? Oh, nggak usah lagi. Boleh, Bu. Sudah di metode. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Yang saya sudah sih, Bu. Mungkin Cukup, Anggun. Bu. Anggun? Cukup, Bu. Anggun ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke. Oke ya, nanti dikirim, tadi papernya sudah dikirim. Nanti saya tambahkan dari saya, di matriks sih terutama, supaya kalian nggak bingung ketika mengerjakan resultnya. Oke? Oke, Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Nanti mudah-mudahan hasilnya yang terbaik ya. Oke, saya izin live dulu. Terima kasih Anggun dan Aisyah. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya.